Sistem informasi ada dua jenis secara umum, yaitu sistem pemrosesan transaksi dan sistem intelijen bisnis. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada prosesnya. Sistem pemrosesan transaksi berkaitan dengan pencatatan aktivitas rutin, sedangkan sistem intelijen bisnis berkaitan dengan pengelolaan dan analisa informasi serta kesediaan akses informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial. Jenis sistem informasi sistem proses transaksi ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin seperti berapa persediaan barang di gudang, kapan memesan barang lagi, berapa lama karyawan lembur, dan berapa tambahan uang lemburnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini menanyakan aktivitas rutin yang bisa terjadi tiap hari, tiap minggu, ataupun periode waktu berkala yang lainnya. Ilustrasi berikut memberikan gambaran suatu sistem pemrosesan transaksi penggajian. Seorang karyawan mempunyai data diri pribadi dan disimpan dalam suatu database atau tempat penyimpanan data. Mulai dari nomor identitas karyawan, ada nama, ada alamat rumah, gaji, NPWP, dan lain-lain. Data-data karyawan tersebut dapat diakses dan diolah dalam sistem penggajian. Hasil pengolahan itu disampaikan ke berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pihak manajerial, instansi keuangan, atau perbankan untuk dikirimkan gaji misalkan, lalu ke bagian pemerintah misalkan yang terkait dengan pajak. Jenis sistem informasi yang kedua yaitu intelijen bisnis terkait dengan pengelolaan, analisis, dan penyediaan akses informasi kepada pihak manajerial sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih optimal. Ada tiga jenis sistem intelijen bisnis yaitu sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem pendukung eksekutif. Intelijen bisnis yang pertama yaitu sistem informasi manajemen dapat membantu manajemen tingkat menengah. Dapat juga menyediakan laporan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan ini dapat diukur dari berbagai macam indikator seperti ukuran finansial, profit, ROI, rate of interest, ROA, rate of asset, ataupun produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan ukuran-ukuran kinerja perusahaan yang lain. Sistem ini juga dapat menjawab pertanyaan rutin. Namun sistem ini kurang fleksibel dan hanya menggunakan sedikit kemampuan analitik seperti membandingkan antara rencana dan apa yang terjadi sebenarnya pada bagian penjualan. Suatu perusahaan tentunya memiliki rencana atau target penjualan. Untuk mengetahui ketercapaian target penjualan biasanya diperlukan suatu pengawasan atau pencatatan penjualan yang terjadi sebenarnya dan ada suatu pengolahan untuk mengetahui ketercapaiannya dengan target atau rencana secara analitik atau menggunakan suatu formulasi matematis untuk mengetahui atau mengukur ketercapaiannya. Ilustrasi berikut menggambarkan bagaimana intelijen bisnis jenis sistem informasi manajemen dapat menjawab pertanyaan rutin. Kita bisa melihat bahwa sistem informasi manajemen ini terhubung dengan sistem pemrosesan transaksi. Data atau informasi di dalam sistem pemrosesan transaksi dari berbagai area fungsional organisasi ini diolah lalu disimpan di dalam suatu database dalam bentuk suatu laporan yang dapat disampaikan ke pihak manajerial. Berikut diberikan contoh laporan dari sistem informasi manajemen yang merupakan bagian dari intelijen bisnis. Laporan ini memberikan informasi mengenai dua jenis produk, yaitu carpet cleaner atau pembersih karpet dan room refreshener, yaitu pengharum ruangan yang masing-masing dijual di 4 daerah yang sama. Hasil penjualan di masing-masing daerah ini dibandingkan dengan rencana atau targetnya. Selain itu ada ukuran yang digunakan yang ditulis pada bagian kolom paling kanan ini, yaitu angka-angka seperti 0,85, 1,01, 1,06, dan seterusnya ini diperoleh dengan membagi penjualan actual sales dengan bagian rencana atau plan. Sebagai contoh pada baris pertama yaitu carpet cleaner di daerah Northeast terjual sebanyak 4.066.700. Sedangkan rencana atau targetnya 4,8 juta. Hal ini memberikan informasi bahwa penjualan belum melebihi rencana atau belum sesuai rencana. Pembagian penjualan dengan rencana diperoleh 0,85.
Jadi jika ukuran ini masih di bawah 1, maka belum sesuai rencana. Nah, informasi inilah yang dihasilkan oleh intelijen bisnis jenis sistem informasi manajemen untuk membantu manajemen tingkat menengah dalam mengambil suatu keputusan. Pada bagian intelijen bisnis jenis sistem pendukung keputusan, fokus pada permasalahan yang tidak rutin, unik, dan bersifat dinamis. Ada perubahan setiap saat. Contoh suatu pertanyaan untuk membantu keputusan yang bersifat non-rutin itu seperti apakah dampak terhadap penjadwalan produksi jika penjualan ditingkatkan menjadi 2 kali lipat? Pertanyaan ini menanyakan suatu dampak jika terjadi suatu perubahan yang bisa jadi belum terjadi dan dijawab oleh intelijen bisnis sistem pendukung keputusan ini. Ilustrasi berikut memberikan gambaran intelijen bisnis sistem pendukung keputusan dalam hal estimasi pelayaran kapal. Ada berbagai macam data atau informasi yang digunakan atau diolah untuk mendapatkan suatu estimasi atau perkiraan pelayaran kapal. Di sini ada data kecepatan kapal, kapasitasnya, jarak antar pelabuhan, bahan bakar yang diperlukan, lalu ada biaya pelabuhan. Data atau informasi-informasi ini digunakan sebagai variabel atau ukuran yang dapat berubah, diolah dalam suatu model analisis sehingga didapatkan suatu estimasi atau perkiraan yang bisa dalam bentuk finansial seperti biaya total yang diperlukan ataupun dalam bentuk informasi operasional yang lainnya. Jenis intelijen bisnis yang ketiga yaitu sistem pendukung eksekutif atau executive support system membantu manajemen senior untuk mewujudkan keputusan-keputusan yang telah dibuat. Manajemen senior ini menerima informasi dalam bentuk rangkuman-rangkuman data atau informasi dan grafik yang dibuat untuk memudahkan untuk dibaca dan diambil suatu keputusan. Sistem intelijen bisnis ini dilengkapi kemampuan analisis untuk menganalisa tren, perkiraan, dan pencarian data yang lebih rinci. Ilustrasi berikut merupakan hasil dari intelijen bisnis jenis sistem pendukung eksekutif dalam bentuk digital dashboard. Ada berbagai macam grafik yang memudahkan kita untuk melihat suatu mayoritas, tren atau kecenderungan, lalu ada juga ukuran ketercapaian secara ringkas sehingga dapat membantu manajemen senior mengambil suatu keputusan yang strategis.